Gerbang dunia gaib terbuka lebar di bulan Suro. Ini tandanya. Kenapa setiap datang bulan Suro, banyak orang tiba-tiba merinding tanpa sebab? Kenapa suara gamelan kerap terdengar dari arah hutan, meski tak ada satupun manusia di sana? Jangan anggap sepele. Dalam ilmu primbon Jawa, ada masa-masa di mana batas antara alam manusia dan alam gaib begitu tipis, dan bulan Suro adalah saat gerbang itu terbuka lebar. Yuk kita bahas. Tapi jangan nonton sendirian. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas rahasia spiritual, ilmu leluhur, dan tanda-tanda alam semesta yang sering kita abaikan. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentarmu, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan tanda-tanda gaib berikutnya. Kalau kamu pernah merasakan kejadian aneh saat bulan Suro, tulis di kolom komentar sekarang juga. Dalam penanggalan Jawa, bulan Suro bukan sekadar awal tahun. Ia bukan bulan perayaan, tapi bulan perenungan. Namun di balik kesakralan itu, tersembunyi getaran yang berbeda. Leluhur kita percaya, bulan Suro adalah saat ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi paling tipis. Saat-saat di mana roh-roh leluhur, makhluk halus, hingga kekuatan astral bebas melintasi alam manusia. Energinya terasa sejak malam pertama Suro. Udara menjadi lebih dingin, bahkan menusuk meski siang sebelumnya terik membakar. Langit tampak pucat. Alam seperti menahan napas. Suasana menjadi hening tapi menegangkan. Di desa-desa, orang tua mulai memperingatkan anak-anak agar tak keluar malam. Kegiatan berkurang drastis. Dan di balik tirai jendela, banyak yang menyalakan dupa, memanjatkan doa, atau membacakan ayat-ayat pelindung. Primbon menyebutkan, ini adalah masa pembukaan tirai dunia halus. Gerbang antara dua alam terbuka perlahan, bukan terlihat secara fisik, tapi terasa melalui tanda-tanda alam. Tiba-tiba suara burung hantu terdengar lebih sering. Ayam berkokok tengah malam. Orang-orang mengaku mengalami mimpi-mimpi aneh yang terasa nyata, seolah masuk ke dunia lain. Leluhur menyebut, saat seperti ini manusia harus merendah, menahan diri, dan menjaga ucapan. Karena sekali salah langkah, bisa saja kamu mengusik sesuatu yang sedang melintas dari dunia yang tidak kasat mata. Gerbang dunia gaib tidak terbuka dengan gemuruh atau cahaya terang seperti di film. Ia terbuka diam-diam, lembut namun nyata, dan hanya mereka yang peka yang bisa merasakannya. Dalam primbon Jawa, tanda-tanda gerbang telah terbuka bisa dikenali lewat perubahan energi di sekitar kita. Alam memberikan sinyal, dan tubuh manusia sering jadi radar pertamanya. Salah satu tandanya adalah rasa gelisah yang muncul tanpa sebab. Hati jadi tak tenang, seolah ada yang memperhatikan kita dari kejauhan. Kadang, kita mencium aroma bunga melati atau kemenyan yang datang dan pergi begitu saja, padahal tak ada siapapun yang membakarnya. Ada pula yang mendengar suara gamelan halus dari arah sungai atau hutan, meski tak ada acara di sekitar. Tanda lainnya, hewan peliharaan menjadi lebih sensitif. Anjing menggonggong ke arah kosong, kucing enggan masuk ke ruangan tertentu, ayam tidak mau tidur di tempat biasanya. Bahkan manusia pun bisa mulai mengalami tidur berat yang diiringi rasa tercekik atau ketindihan. Ini disebut sleep paralysis oleh sains, tapi oleh primbon, ini adalah saat roh kita disentuh oleh energi dari dunia lain. Saat-saat seperti ini menandakan satu hal, gerbang itu sudah terbuka. Dan jika kamu tidak menjaga diri, ucapan, pikiran, dan tindakan, bisa jadi kamu bukan cuma melihat mereka, tapi ikut tertarik ke dalam dunia mereka. Dalam primbon Jawa, gerbang dunia gaib tidak terbuka sembarangan. Ia memilih tempat, titik-titik tertentu yang sejak zaman dahulu dipercaya sebagai pusring jagat, atau poros pertemuan antara alam nyata dan alam gaib. Tempat-tempat ini bukan hasil imajinasi, tapi dikenali lewat aura, keheningan yang ganjil, serta sejarah keramat yang menyelimutinya. Yang paling umum adalah pohon besar yang berdiri sendiri, seperti beringin tua, randu alas, atau pohon asem. Kalau kamu pernah melihat pohon semacam itu di tengah lapang atau di pinggir makam dan merasa merinding meski siang hari, itu bukan kebetulan. Leluhur percaya,
Pohon seperti itu adalah pintu gerbang kecil yang dijaga oleh makhluk halus bernama penunggu alas. Lalu ada sendang atau mata air kuno, yang airnya tak pernah kering walau musim kemarau mendera. Banyak dukun sepuh percaya, sendang itu adalah jalur masuk makhluk dari dalam bumi menuju permukaan. Di malam suro, air di dalam sendang seperti hidup. Ia memantulkan bayangan yang tak seharusnya ada. Tempat lainnya adalah makam keramat yang sunyi, bukan karena tak ada peziarah, tapi karena dihormati oleh dua alam. Konon, tempat seperti ini menjadi titik pertemuan para leluhur dan entitas halus untuk rapat gaib atau penyelarasan dunia. Ada pula perempatan dan pertigaan jalan tertentu, terutama yang menghadap arah barat atau berada di antara dua desa. Titik ini dipercaya sebagai simpul silang energi, tempat lalu lintas makhluk gaib. Maka tak heran, banyak kecelakaan misterius terjadi di tempat seperti ini, padahal kondisi jalan baik-baik saja. Jika kamu tanpa sengaja mendekati salah satu titik ini di malam suro, tubuhmu akan memberi sinyal, jantung berdebar, tengkuk dingin, dan langkah terasa berat. Saat itulah, kamu berada di ambang gerbang. Tak hanya tempat, waktu juga memainkan peran besar dalam terbukanya gerbang dunia gaib. Dalam ajaran Primbon, ada jam-jam dan hari-hari tertentu di bulan suro yang disebut sebagai gapura waktu, yaitu celah dimensi antara dunia manusia dan gaib yang terbuka lebih lebar dari biasanya. Yang paling dikenal adalah malam 1 suro, tepat saat pergantian tahun Jawa. Di waktu ini, energi alam sangat tinggi. Udara terasa lebih sunyi, bulan sering tampak lebih besar dan terang. Bahkan suara jangkrik pun terdengar pelan, seolah semesta sedang menahan napas. Inilah waktu di mana para leluhur turun, dan makhluk gaib berjalan bebas tanpa batas. Hari lainnya yang sangat rawan adalah malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Kombinasi antara Jumat Kliwon dan Suro menciptakan resonansi spiritual yang sangat kuat. Banyak orang yang mengalami mimpi buruk, kerasukan, atau mendadak sakit tanpa sebab di malam ini. Konon, para lelembut berkumpul di tempat-tempat keramat untuk melakukan pembacaan ulang takdir, ritual gaib untuk menentukan arah energi manusia. Selain itu, waktu yang juga dianggap berbahaya adalah saat terjadi gerhana bulan atau matahari di bulan Suro. Dalam pandangan spiritual, gerhana bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah tabir langit yang robek sementara, membuka celah dimensi lain. Tak heran, banyak orang tua dulu melarang keluar rumah saat gerhana, dan menabur abu atau menyalakan api kecil sebagai penangkal. Jika kamu merasa insomnia, merinding, atau bermimpi aneh pada malam-malam tersebut, jangan buru-buru menyalahkan pikiranmu sendiri. Bisa jadi, kamu sedang disentuh oleh energi dari dunia yang berbeda. Dunia yang menunggu celah, dan membuka gerbangnya tanpa suara. Leluhur kita bukan hanya peka terhadap tanda-tanda gaib, tapi juga tahu bagaimana menjaga keseimbangan antara dua dunia. Ketika gerbang halus mulai terbuka di bulan Suro, mereka tak hanya diam. Mereka melakukan ritual penyeimbang, agar dunia manusia tetap terlindungi dari gangguan dimensi lain. Ritual ini bukan hal mistis, tapi bentuk komunikasi dan penghormatan terhadap alam semesta yang tak terlihat. Salah satu yang paling dikenal adalah ruatan atau slametan desa, biasanya digelar pada awal atau akhir bulan Suro. Dalam ruatan, warga berkumpul, membawa tumpeng, bunga, dan membakar kemenyan. Ini bukan sekadar adat. Tindakan itu memiliki makna metafisik, menyeimbangkan energi negatif dengan doa, dan menyenangkan entitas gaib agar mereka tak mengganggu manusia. Di keluarga-keluarga tertentu, terutama yang masih menjaga garis keturunan spiritual, dilakukan juga ritual pribadi seperti membakar menyan di 4 sudut rumah, memercikkan air bunga 7 rupa, hingga menanam sesajen kecil di halaman rumah. Semua itu adalah simbol untuk menutup gerbang, agar tidak ada makhluk asing yang tersesat masuk. Namun, Primbon juga mengingatkan, tidak semua gerbang bisa ditutup oleh sembarang orang. Hanya mereka yang hatinya bersih, niatnya lurus, dan ilmunya matang yang mampu menyeimbangkan energi gaib. Orang yang sok tahu, berniat pamer, atau justru mencela ritual-ritual ini seringkali malah mendapat balasan. Entah lewat mimpi buruk, sakit tak kunjung sembuh,
atau perasaan diganggu setiap malam. Maka jika kamu merasa rumahmu mulai terasa aneh, hawa berubah dingin, atau sering melihat bayangan samar, mungkin sudah waktunya mengembalikan keseimbangan itu. Bukan dengan takut, tapi dengan hormat. Bulan Suro tidak selalu harus ditakuti. Ia bukan bulan penuh horor, tapi bulan untuk menjaga diri, baik secara lahir maupun batin. Karena saat gerbang dunia gaib terbuka, yang bisa melindungi kita bukan hanya pagar rumah atau cahaya lampu, tapi energi dalam diri dan kesadaran spiritual. Primbon mengajarkan banyak cara untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus saat Suro. Pertama dan paling utama adalah menjaga ucapan dan pikiran. Jangan sembarangan bicara buruk, menantang, atau menyindir hal-hal gaib. Dunia mereka sangat peka terhadap getaran niat. Semakin sombong, semakin mudah kamu jadi sasaran. Kedua, perbanyak doa dan zikir. Bagi umat Islam, membaca ayat kursi sebelum tidur, Yasin setiap malam Jumat, atau zikir tertentu sangat ampuh menutup celah energi yang bisa dimasuki. Bagi penganut kejawen, mantra pelindung seperti Rajah Kala Cakra dan doa sapu jagat menjadi senjata halus yang mengunci gerbang tak kasat mata. Ketiga, gunakan benda penetral energi, seperti garam kasar di pojok ruangan atau daun kelor di depan pintu. Ini bukan tahayul, tapi bentuk penghormatan terhadap energi alam. Garam menyerap frekuensi negatif, sementara kelor dikenal sebagai daun penolak jin. Keempat, hindari bepergian malam hari, terutama sendirian atau melewati tempat yang sunyi dan gelap. Jangan memakai pakaian serba hitam saat malam satu Suro, dan hindari bersiul atau menyanyi di tengah malam. Suara manusia bisa jadi pemanggil jika salah waktu, yang datang bukan manusia lagi. Yang terakhir, dengarkan intuisi. Jika kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat, merinding, atau seperti diawasi, jangan abaikan. Itu bukan rasa takut biasa. Itu alarm tubuh yang memberitahu bahwa ada sesuatu dari sisi lain yang sedang memperhatikanmu. Gerbang dunia gaib tidak perlu dicari. Kalau sudah waktunya, ia akan terbuka sendiri. Bulan Suro bukan untuk ditakuti, tapi dihormati. Jaga ucapan, jaga niat, dan jangan sembarangan melanggar pantangan leluhur. Karena saat dunia gaib mengintip, mereka hanya menunggu satu celah untuk masuk. Kalau kamu pernah mengalami hal mistis di bulan Suro, tulis ceritamu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Karena di video berikutnya, kita akan bahas tempat-tempat di Indonesia yang diakini jadi pintu masuk ke alam jin. Hanya di channel ini yang tak pernah diam.